Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu kembali dengan video pembelajaran fisika ya. Pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 12, yaitu tentang teori atom. Oke, kita bahas yang pertama adalah perkembangan teori atom. Teori atom yang kita bahas yang pertama adalah teori atom miliknya Dalton pada tahun 1803. Katanya Dalton bahwa atom merupakan bagian terkecil suatu zat yang tidak dapat dibagi-bagi. Atom tidak dapat dimusnahkan dan diciptakan. Itu menurut Dalton yang pertama ya. Kemudian yang B, setiap unsur memiliki sifat unik yang sama dengan sifat atom penyusunnya. Misalnya atom unsur aluminium berbeda dengan atom unsur besi. Kemudian yang C, dua atom atau lebih yang berasal dari unsur-unsur berlainan dapat bersenyawa membentuk molekul. Misalnya atom-atom hidrogen H dan oksigen O bersenyawa membentuk sebuah molekul air yaitu H2O. Kemudian D, dalam suatu senyawa, atom-atom setiap unsur bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan tertentu dan sederhana. Misalnya atom karbon C dan atom oksigen O bersenyawa membentuk molekul CO dan CO2. Nah, ini adalah teori atom menurut Dalton ya. Kemudian ternyata apa? Atom Dalton memiliki kelemahan. Kelemahannya antara lain bahwa teori atom yang dikembangkan oleh Dalton adalah tidak dapat menjelaskan sifat kelistrikan pada atom. Ilustrasi gambarnya seperti ini ya. Oke, untuk berikutnya adalah percobaan Thomson. Kita teori atom Thomson ya. Kita menuju ke percobaannya dulu. Gambarnya seperti ini. Ya, ini ada sebuah elektroda ya, katoda dan anoda. Kemudian ini dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan. Kemudian ini ada lempeng pembelok ya. Di sini ada positif, ada negatif. Kemudian nanti saat elektroda ini disambung dengan sumber tegangan, maka nanti akan timbul cahaya hijau-hijauan akibat radiasi sinar yang bergerak dari katoda menuju anoda. Dari katoda menuju anoda ada timbul cahaya hijau-hijauan. Nah, ternyata nanti sinar ini akan mengalami pembelokan menuju ke lempeng positif ini, ke ping positif ini. Ya. Makanya nanti berdasarkan itu semua, ya, maka nanti energi potensial listrik sama dengan energi kinetik. Ya, besarnya energi potensial listrik akan sama dengan besarnya energi kinetik. Sehingga nanti Thomson mendapatkan bahwa nilai E per M, elektron per massa, tidak bergantung pada jenis logam, katoda, dan jenis gas dalam tabung. Nah, ini ada gasnya ya. Oke, kemudian dari hasil percobaan itu setelah dilakukan berulang-ulang, maka Thomson mendapati hasil kemudian merumuskan sebuah teori atom. Ya. Menurut Thomson, atom berbentuk bola padat dengan muatan-muatan listrik positif tersebar merata di seluruh bagian bola. Muatan-muatan positif ini dinetralkan oleh elektron-elektron bermuatan negatif yang melekat pada bola seragam bermuatan positif tersebut. Ilustrasinya seperti kismis yang melekat pada sebuah kue. Gitu ilustrasinya ya. Oke, gambarannya seperti ini gambarannya. Jadi ada muatan positif, ada muatan negatif begitu yang tersebar merata pada semua permukaan bola. Gitu ya, ilustrasinya seperti ini. Ya. Oke. Nah, kemudian ada tokoh lain bernama Millikan melakukan percobaan yang ingin menentukan besarnya elektron dan massa elektron. Oke. Percobaannya seperti ini ya. Percobaannya seperti ini. Oke, Robert Millikan ingin mengukur muatan listrik sebuah elektron. Ya. Ini adalah penyemprot. Di sini adalah minyak, penyemprot minyak di sini ya. Kemudian ini adalah sebuah lempeng. Di sini ada lubang kecil, Kemudian ini adalah logam. Di antaranya ini adalah
ada beda potensinya, ada beda potensial. Jadi disemprotkan sebuah minyak di mana nanti ada di sini ada lempeng yang nanti akan timbul beda potensial, di mana minyak yang disemprotkan nanti akan memasuki lubang yang sangat kecil ini, kemudian minyak akan jatuh ke bawah karena pengaruh gravitasi. Nah, padahal di sini ada beda potensial. Maka dari situ, ya, gaya listrik yang dihasilkan medan listrik QE seimbang dengan berat tetes minyak Mg, minyak yang jatuh ya. Tadi kan ada beda potensial, di sini ada lempeng ini. Ya. Maka nanti gaya listrik yang dihasilkan medan listrik QE seimbang dengan berat tetes minyak Mg. Nah, QE sama dengan Mg. Massa tetes minyak dapat dihitung dengan persamaan ini N kali E sama dengan M kali G begitu. Maka nanti V0 per VI ya, sama dengan Mg per E min M kali G. Ya. Kuncinya adalah di sini bahwa ini di sini kan ada potensial ya. Ya, nanti dia akan seimbang saat berada pada di sini seimbang dengan berat minyaknya, ya, gitu. Oke, maka nanti Millikan menyatakan dua kesimpulan tentang muatan listrik pada tetes minyak itu. Ya. Yang pertama, tidak pernah ditemukan tetes minyak yang mengandung muatan listrik yang lebih kecil dari suatu nilai tertentu. Ya, tidak pernah ditemukan tetes minyak yang mengandung muatan listrik yang lebih kecil dari suatu nilai tertentu yang dinamakan muatan elementer. Kemudian yang kedua, semua muatan listrik tetes minyak selalu merupakan kelipatan bulat dari muatan elementer. Muatan listrik tetes minyak Millikan adalah E, 2E, 3E, dan seterusnya. Akhirnya ditemukan muatan elektron itu adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Ya, 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Kemudian masanya adalah 9,11 kali 10 pangkat min 31 kg. Oke, itulah hasil percobaan dari Millikan ya. Kemudian berikutnya teori atom menurut Rutherford. Oke, Rutherford ingin membuat sebuah permodelan dari atom. Maka dia melakukan percobaan. Nah, berikut ada susunan percobaannya. Ini adalah kotak pemancar partikel alfa. Kemudian partikel alfa ini ditembakkan ke sebuah lempeng emas. Kemudian ini adalah layar. Jadi partikel alfa ditembakkan ke lempeng emas. Kemudian di belakangnya adalah layar. Gitu. Susunnya ada seperti ini ya. Nah, maka nanti ternyata setelah dilakukan uji coba ini, maka nanti ternyata setelah ditembakkan ke lempeng emas, partikel alfa ditembakkan ke lempeng emas, ada bagian partikel alfa yang memantul kembali, ada bagian yang memantul, kemudian ada yang terus, kemudian ada yang membelok. Jadi ada tiga hal ini, ada partikel alfa itu ada yang memantul, ada yang terus lurus, ada yang membelok, gitu. Nah, maka dari hasil percobaan itu, kemudian apa? Rutherford menyatakan 3 kesimpulan. Pertama, sebagian besar partikel alfa menembus lempeng logam tanpa dibelokkan, maka ruang dalam atom-atom emas adalah ruang kosong. Jadi kesimpulannya itu, yang diteruskan berarti di dalam atom ada ruang kosong. Kemudian yang kedua, sedikit sekali partikel alfa yang dipantulkan kembali, bagian yang sangat keras, yang memantulkan berarti ada bagian atom yang sangat keras yang disebut dengan inti atom. Kemudian yang ketiga, sebagian kecil partikel alfa dibelokkan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa muatan inti atom adalah sejenis muatan partikel alfa, yaitu positif. Gitu ya. Oke, akhirnya berdasarkan 3 kesimpulan tersebut, Rutherford mengajukan model atom baru, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, semua muatan positif dan sebagian besar massa atom terkumpul pada sebuah titik di tengah-tengah atom yang disebut dengan inti. Nah, kemudian yang kedua, inti atom dikelilingi oleh elektron-elektron pada jarak yang relatif jauh. Elektron-elektron berputar pada lintasan-lintasan tertentu. Jadi inti ada di tengah-tengah, kemudian di luarnya ada dikelilingi oleh elektron-elektron seperti itu. Oke, itu adalah. Nah, kemudian nanti banyaknya elektron untuk atom elemental, banyaknya elektron sama dengan banyaknya proton. Proton berarti yang ada di tengah,
yaitu muatan positif gitu. Oke, kelemahan model atom. Ya. Ternyata model atom Rutherford itu memiliki kelemahan. Kelemahannya apa? Ya. Yang pertama, gerakan elektron mengelilingi inti memancarkan sambil memancarkan gelombang elektromagnetik. Jadi katanya Rutherford bahwa elektron bergerak mengelilingi inti itu sambil memancarkan gelombang elektromagnetik. Sehingga apa? Energi total elektron akan berkurang dan jari-jari elektron akan mengecil. Lintasan elektron berupa terpilih seperti ini gambarannya. Kemudian jika lintasan elektron mengecil, maka periode juga akan mengecil. Akibatnya frekuensi gelombang yang dipancarkan menjadi bermacam-macam. Ini kelemahannya. Nah, kemudian yang ketiga kelemahannya adalah hasil pengamatan spektrum atau atom hidrogen melalui spektrometer menunjukkan hasil yang bertentangan yang dikenal dengan deret Balmer. Jadi model atom Rutherford tidak dapat menjelaskan spektrum garis atom hidrogen seperti ini. Ya, atom hidrogen. Nah, itulah kelemahan dari model atom Rutherford. Nah, kemudian kita bicara dulu tentang spektrum atom hidrogen sebelum kita jauh ke teori atom berikutnya. Ya, spektrum pada atom hidrogen dikelompokkan. Jadi atom hidrogen itu spektrumnya dapat dikelompokkan menjadi beberapa deret. Yang pertama deret Balmer, deret Lyman, deret Paschen, deret Bragg, dan deret Bevan, serta deret Amperes. Ya. Setiap deret ini dinamakan atas nama ilmuwan penemunya. Jadi deret ini dinamakan sesuai dengan penemunya. Oke. Deret tersebut, deret-deret ini, deret atom hidrogen ini, spektrumnya ini dapat dinamakan dalam bentuk umum. Nih, persamaannya adalah 1/lambda sama dengan R kali 1/m kuadrat min 1/n kuadrat. Di mana lambda adalah panjang gelombang, R adalah konstanta Rydberg, senilai 1,09 kali 10 pangkat 7, M adalah batas bawah tingkat energi deret, N adalah tingkat energi atas. Nah, ini yang perlu dipahami, dimengerti ini. Nilai M tergantung pada deretnya, yaitu deret Lyman, M-nya berarti 1. Deret Balmer, M-nya berarti 2, berarti ya. Nanti deret Paschen berarti M-nya sama dengan 3, bracket M sama dengan 4, dan seterusnya itu. Nah, ya. Dan deret, ya, nilai N, kemudian dan nilai N, nah ini apa? Nilai N adalah nilai bilangan bulat setelah nilai M. Jadi nilai N ini adalah nilainya setelah nilai M. Misalnya pada deret Lyman, garis pertama memiliki nilai N sama dengan 2. Lyman itu, mana nih? Lyman, M-nya kan sama dengan 1, maka N-nya di sini itu setelah 1, berarti 2 dan seterusnya. Gitu. Oke, contoh. Ya, contoh untuk deret Balmer ya. Hitunglah panjang gelombang terbesar yang terdapat pada deret Balmer dari atom hidrogen. Jawab, deret Balmer berarti N sama dengan 2 ya, N-nya sama dengan 2. Ini N1 atau tadi kita jadi M ya, ini M ya. Kalau di persamaan kita adalah M, ini N1-nya adalah 2, maka nanti N-nya adalah 3 gitu ya. Kita masukkan berarti 1/lambda sama dengan R, 1/2 kuadrat min 1/3 kuadrat. Ini di sini mencari gelombang terbesar. Berarti N-nya yang paling kecil ya. Ini adalah yang paling kecil adalah 3. Mencari gelombang terbesar berarti N-nya yang paling kecil yaitu 3. Maka nanti hasilnya adalah 1/lambda sama dengan 0,139 R. Artinya lambdanya adalah 1/0139 R sama dengan 656 nanometer. Oke, untuk selanjutnya langsung kita bahas ke teori atom berikutnya, yaitu teori atom Bohr. Gitu ya. Oke. Ada 4 asumsi dasar Bohr. Ada 4 ini. Yang pertama, elektron bergerak dalam orbit-orbit melingkar di sekitar proton, inti berarti di bawah pengaruh gaya Coulomb. Jadi elektron bergerak pada orbitnya itu karena pengaruh gaya Coulomb. Kemudian yang kedua, elektron tidak dapat berputar di sekitar inti melalui setiap orbit, tetapi elektron hanya melalui orbit-orbit stabil tertentu tanpa meradiasikan energi. Jadi dia pada orbitnya itu tanpa meradiasikan
radiasi energi tanpa meradiasikan energi. Gitu. Kemudian yang ketiga, radiasi dipancarkan oleh atom ini, radiasi dipancarkan oleh atom ketika elektron melompat dari suatu keadaan stasioner yang energinya lebih tinggi ke keadaan stasioner lain yang energinya lebih rendah. S berarti stasioner, min EB, energinya lebih rendah sama dengan H kali F, di mana S adalah stasioner yang energinya lebih besar daripada EB. Gitu. Kemudian yang keempat, ukuran dari orbit-orbit yang diperkenankan ditentukan oleh keadaan kuantum tambahan, yaitu momentum sudut orbital elektron. Nah, ini secara matematika. MVR sama dengan NH bar. Nah, kemudian ini momentumnya aja ya. N sama dengan 1, kemudian 2, 3, dan seterusnya. Di mana H bar itu adalah H per 2pi. Oke, secara ilustrasi gambarnya seperti ini. Untuk atom hidrogen itu atom yang lain ya. Ini adalah inti, di luarnya ada elektron yang bergerak mengelilingi inti. Ya. Ini kulit pertama, lintasan pertama, lintasan kedua, dan seterusnya. Begitu. Oke, kemudian jari-jari lintasan stasioner seperti apa? Ya. Ingat bahwa elektron mengelilingi inti dengan gaya sentripetal besarnya sama dengan gaya Coulomb tadi, yang pertama tadi ya, miliknya bar tadi ya. Maka nanti gaya Coulomb sama dengan KI kuadrat per R kuadrat. Dengan gaya Coulomb kan KI 1 D2 per R kuadrat, karena yang ada muatannya adalah elektron, berarti KI kuadrat per R kuadrat. Tadi besarnya gaya sentripetal sama dengan gaya Coulomb. Gaya sentripetal itu mv kuadrat per R, m adalah massa, v adalah kecepatan, R adalah jari gitu ya, sama dengan KI kuadrat per R kuadrat. Ini adalah muatan, jika adalah konstanta gitu ya. Maka nanti mv kuadrat sama dengan KI kuadrat per R. Maka jari-jari lintasan stasioner itu untuk elektron gitu ya, sama dengan R sama dengan N kuadrat H kuadrat per 4pi kuadrat ME kuadrat K gitu. Ya, begitu ya. Nah, ini adalah persamaan untuk menentukan jari-jari lintasan stasioner dari elektron. Nah, bagaimana persamaan energi total elektron? Nah, elektron hanya melepas energi ketika melompat. Ingat tadi bahwa elektron bisa bergerak, bisa melompat ya. Nanti elektron hanya melepaskan energi ketika melompat ke lintasan yang lebih dalam dan menyerap energi jika pindah ke lintasan yang lebih luar. Nah, lompatan elektron dari lintasan satu ke lintasan yang lain disebut dengan transisi elektron. Jadi ingat, elektron bisa bergerak, bisa melompat dari satu kulit satu ke kulit yang lain. Kalau dia melompat ke lintasan yang lebih dalam, maka dia akan melepaskan energi, memancarkan energi. Kalau dia melompat ke lintasan energi yang lebih luar, maka dia akan menyerap energi. Ya, peristiwa elektron melompat dari suatu kulit ke kulit yang lain, gitu ya, ke lintasan yang lain disebut dengan transisi elektron. Ya. Oke, energi yang dimiliki oleh elektron itu, ingat kita bahwa punya energi kinetik. Ya, kita ingatkan lagi untuk energi kinetik itu adalah setengah mv kuadrat ya, setengah mv kuadrat. Maka ini kita rubah menjadi setengah KI kuadrat per R tadi ya. Kemudian energi potensialnya adalah EP sama dengan min KI kuadrat per R. Maka nanti energi total elektron itu ya, energi total elektron adalah energi potensial plus energi kinetik. Jadi energi yang dimiliki oleh elektron itu berarti energi potensialnya ditambah energi kinetik. Maka sama dengan kalau ini kita jumlahkan ya, ini ya, yang katanya kinetik, energi potensialnya menjadi min KI kuadrat per 2R hasilnya kalau kita jumlahkan. Nah, ini kan setengah KI kuadrat per R. Ya. Ini adalah min KI kuadrat per R. Kalau kita jumlahkan menjadi hasilnya tinggal setengah kan, min setengah KI kuadrat per 2R ya. Maka nanti EN itu sama dengan ini semua nilainya menjadi min 13,6 N kuadrat elektron volt. Kalau kita rubah ke dalam elektron volt. En sama dengan min 13,6 per N kuadrat elektron volt. Maka nanti energi yang dibutuhkan untuk melepas elektron, kita akan tahu bahwa energi yang dibutuhkan untuk melepas elektron dari inti disebut energi ionisasi. Maka nanti kita mengenal energi ionisasi, yaitu besaran energi yang digunakan untuk melepas elektron dari intinya, dari inti atom ya. Kemudian energi elektron terbesar adalah 0. Energi terbesarnya itu adalah 0. Ini kan min ya. Energi terbesarnya itu adalah 0, di mana N-nya nanti
terhingga dari sini, ini tak terhingga. Dan energi terkecil elektron adalah min 13,6 eV elektron volt, disebut dengan ground state. Ground state gitu ya. Oke. Energi gelombang transisi elektron. Oke. Besarnya energi gelombang elektromagnetik akibat transisi elektron dinyatakan tadi ya bahwa E2 ya, besarnya energi gelombang transisi kan, elektron bisa bertransisi, maka kalau dia itu menyerap atau memancarkan energi transisi, maka besarnya adalah E2 dikurangi E1 sama dengan H kali F. Atau boleh ditulis, ini kita rubah menjadi E2 min E1 sama dengan H C per lambda, atau kalau kita rangkum lagi menjadi begini ya. Nah, delta E sama dengan min 13,6 tadi seperti itu namanya tadi ya. Delta E ini menjadi delta gitu, min 13,6 1 per NB kuadrat min NA kuadrat gitu. Ini keadaan lompatan akhir, ini lompatan awal, keadaan awal dan akhir gitu ya. 1 per NB kuadrat min NA kuadrat. Ini berlaku, kesamaan ini berlaku untuk transisi baik pemancaran maupun penyerapan gelombang elektromagnetik. Oke, kita lihat contohnya ya, Sebuah elektron berpindah lintasan dari N sama dengan 2 ke N sama dengan 1 dengan memancarkan energi. Maka tentukan energi foton yang dipancarkan dan B frekuensi foton serta C panjang gelombang foton. Gitu. Maka kita coba jawab. Energi foton yang dipancarkan berarti kita punya persamaan delta E tadi ya, min 13,6 1 per NB kuadrat min 1 per NA kuadrat. Berarti N pertama adalah 2, N pertama adalah 2, N akhir adalah 1 kan gitu. Kita masukkan min 13,6 1 per 1 kuadrat min 1 per 2 kuadrat. Hasilnya adalah min 10,2 elektron volt. Nah, ini keadaan 1, keadaan A, ini keadaan B ya. Oke, berikutnya maka delta E itu akan besarnya adalah min 1,6 kali 10, ini dirubah ke dalam joule ya. Ini elektron volt, ini dirubah ke dalam joule ya. Maka sama dengan min 1,6 32 kali 10 pangkat min 18 joule ya. Ya, tinggal mengalir saja itu ya. Dirubah ke dalam joule ya. Dikonversi ya. Tanda negatif menyatakan berarti terjadi pemancaran energi ya. Tanda negatif menyatakan pemancaran energi. Oke. Kemudian bagaimana frekuensinya? Frekuensinya berarti kita punya bahwa delta E itu sama dengan H kali F ya, tadi ya. Maka F-nya adalah delta E per H. Nah, energi kita punya 1,632 ini kali 10 19. Kemudian H-nya itu adalah konstanta ya. Konstanta Planck ya, 6,62 kali 10 pangkat min 34, maka nanti hasilnya adalah 2,47 kali 10 pangkat 15 Hz. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana panjang gelombangnya? Panjang gelombangnya berarti kan kita punya bahwa C itu sama dengan lambda kali F. C adalah kecepatan cahaya ya. Lambda kali F, maka kita sudah punya F-nya ya. Maka lambda itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 bagi F-nya ini 2,47 kali 10 pangkat 15. Hasilnya adalah 1,215 kali 10 pangkat min 7 meter. Ini untuk panjang gelombang. Baiklah, untuk menguji kemampuan kalian, pemahaman kalian berkaitan dengan materi ini, teori atom ini, ada soal ini. Yang pertama, sebutkan model atom menurut pandangan Bohr dan Rutherford. Kemudian, apa yang dimaksud dengan keadaan dasar, keadaan ekstasi, dan elektron terekstasi. Kemudian ketiga, sebutkan kelemahan atom Rutherford. Dan yang terakhir adalah ini soal hitungan ya. Elektron atom hidrogen bertransisi dari N sama dengan 3 ke N sama dengan 1. Maka hitunglah panjang gelombang elektromagnetik yang dipancarkan. Oke, untuk pertemuan kita kali ini saya kira cukup. Selamat bertemu dengan video-video fisika lainnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa hari ini harus lebih baik dari hari